Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik semua ya. Adik-adik, kita akan kembali beribadah dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Namun sebelumnya itu, kakak ingatkan untuk tetap jaga kesehatan. Ingat 3M. 1, harus memakai masker kalau keluar rumah. Sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Jaga jarak, hindari keluar rumah. Dan tetap jaga imun agar tubuh kita tetap kuat dan semangat. Terlebih khusus untuk memuji Tuhan. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita bersaat teduh sejenak. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, layak kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan atas segala pimpinan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kakak-kakak layan, bahkan adik-adik kami yang ada di rumah bersama orang tua. Berikan kami hikmat, berikan kami sukacita ya Tuhan, agar kami pun boleh fokus untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami akan memulai ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini. Pimpin dan sertai kami mulai dari awal hingga selesainya ibadah kami. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Dan kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 48. Bait yang pertama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, kasih-Nya ditemukan, haleluya. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Marnatati. Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
karena pernyataan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian kecil akan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami mau dengarkan, kami boleh dapat mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu ya Tuhan, yang mau menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus hamba-Mu ini, biarlah hamba-Mu boleh membawakan firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Matius pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berbunyi, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah, adik-adik, Kitab Matius pasal 8 ayatnya 1 sampai ayatnya yang ke-4 berbicara tentang seorang penderita kusta yang mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus memberikan jawaban pada ayatnya yang ketiga, Aku mau. Dan perkataan Yesus pada ayatnya yang keempat, bahwa ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi perlihatkanlah dirimu kepada imam. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyakit kusta termasuk penyakit menular dan berbahaya pada masa itu. Oleh karena itu, mereka yang terpapar penyakit ini diasingkan dan diungsikan. Mereka dipandang sebagai orang najis yang mengalami kutukan. Dalam kondisinya yang sakit dan dipandang najis orang banyak. Nah, penulis Injil Matius menggambarkan keberanian yang dimiliki orang kusta ini untuk mendatangi Yesus setelah Tuhan Yesus turun dari bukit bersama orang yang mengikutinya.
Tuhan Yesus dihampiri oleh seorang penyakit kusta. Penderita kusta ini langsung berlutut dan menyembah kepada Yesus. Dengan penuh kesabaran mendengar permohonan penderita kusta itu, orang kusta itu pun berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tahu tidak asal kata Tuan yang dipakai orang kusta melalui kata Tuan yang dipakai si penderita kusta ini sangat memanggil, saat memanggil Tuhan Yesus, dia mau mengatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuan di atas segala Tuan. Artinya, posisi Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya, atau kemahakuasaan yang dimiliki Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya. Adik-adik, sungguh luar biasa iman yang dimiliki oleh si penderita kusta ini. Karena dia benar mengakui bahwa hanya kuasa Tuhan Yesus sajalah yang dapat menyembuhkannya. Kekuasaan apapun yang ada dimiliki oleh dunia ini tidak dapat menyembuhkan. Adik-adik tahu jawaban Tuhan Yesus. Dia penuh sukacita. Tuhan Yesus langsung mengulurkan tangannya dan menjawab penderita kusta itu sambil berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak merasa jijik. Tuhan Yesus tidak merasa jijik ataupun takut sama sekali dengan kondisi penderita kusta itu. Dengan penuh kasih sayang, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan yang diminta si penderita kusta itu. Tuhan Yesus tidak memintakan si penderita kusta itu untuk pergi ke sana kemari sambil memamerkan kesembuhannya yang dialaminya. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan agar si penderita kusta itu harus terlebih dahulu mendatangi para imam untuk menunjukkan dirinya yang sudah sembuh. Sehingga para imam mengatakan dia sudah sembuh. Karena itu tugas para imam. Tuhan Yesus sangat menghormati dan menghargai para imam itu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik juga percaya kepada Tuhan Yesus di saat adik-adik mengalami ketakutan, kesusahan, kesulitan untuk belajar, dimusuhi teman, diejek, dan diolok-oloki. Ketika adik-adik merasa sakit, adik-adik jangan takut, karena adik-adik punya seorang penolong yang sangat luar biasa membantu adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Asalkan adik-adik mau percaya dan berdoa minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mau menolong adik-adik. Tantangan dan situasinya sama sekarang yang kita hadapi. Ketika mungkin di antara kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang terpapar karena COVID, mereka mengalami tantangan pergumulan secara fisik dan psikis.
secara moral. Bisa saja mereka sudah benar-benar sembuh, tetapi mengalami serangan fisik dan moral luar biasa yang berdampak kepada anak-anak penderita dan keluarga. Bagaimana dijauhi, bagaimana diomongi, dijatuhkan, bahkan omongan itu sangat menyakitkan sama dengan penderita kusta dalam konteks yang berbeda. Sesudah sembuh pun masih diomongin, sudah baik pun masih dijatuhkan. Nah, adik-adik, di situasi seperti ini, mari kita belajar bahwa persekutuan adalah sumber kekuatan, bukan sumber yang menjatuhkan sesama. Tetapi persekutuan yang saling mendukung dan menopang yang memberikan semangat bagi kita ketika kita jatuh. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, kita saling mendoakan. Amin. Adik-adik, kita responi firman Tuhan ini dari Gita Bakti 300. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku cinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana pada pagi ini kami anak-anak-Mu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami sudah diperdengarkan oleh sabda kebenaran Tuhan. Biarlah kami selaku anak-anak Tuhan selalu taat dan patuh dalam menjalankan firman-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, kami mau berdoa buat kakak-kakak layan yang sudah mengambil bagian pada pagi ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami hikmat, sukacita, akal budi, agar kami pun tekun boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita. Berkati adik kekasih kami, Aser dan Billy, yang sudah membantu pelayanan pada pagi ini, baik sebagai teknisi, pemain musik. Biarlah Tuhan juga senantiasa memelihara dan memberikan semangat dalam melayani Tuhan, terlebih dalam masa mudanya. Dalam bangku pendidikan, Tuhan juga senantiasa memberikan pengharapan. Apapun cinta dambah mereka berdua, biarlah Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya.
Kami berdoa buat Bapak Pendeta kami bersama dengan istri kekasih. Kiranya Tuhan memberkati dan selalu menopang dalam segala cita damba dan pengharapan Bapak Pendeta bersama istri tercinta. Berkati para presbiter dan keenam pelkat yang ada, komisi-komisi, panitia-panitia yang sudah terbentuk, pegawai kantor, tenaga koster, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan kami yang ada di jemaat GPIB Sola Gracia. Biarlah apa yang kami sudah programkan, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum, biarlah kami tetap semangat dan saling melayani satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, berkati jemaat kami yang jatuh di dalam kelemahan tubuh. Pulihkan mereka ya Tuhan, biarlah mereka senantiasa berpengharapan kepadamu. Biarlah ya Tuhan, dia boleh mendapat kesembuhan daripadamu. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa buat adik-adik pelayan kami yang saat ini beribadah bersama dengan orang tua di rumah. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, terlebih ya Tuhan, mereka pun melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, belajar dari rumah, baik lewat daring, online, live streaming. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada adik-adik kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati ya Tuhan kedua orang tua kami, biarlah dia senantiasa selalu mendampingi kami, mengerahkan kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa negara kami. Tuhan, Engkau berkati pemerintahan kami yang ada di tempat ini. Biarlah dia boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan taat dan patuh kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat para medis, dokter, bersama sukarelawan yang masih bergumul dan berjuang di dalam COVID. Sampai saat ini, ya Tuhan, yang belum bisa mengenangi satu persatu, ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka, menopang dan mendampingi mereka, agar mereka pun senantiasa dipulihkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, inilah doa syukur kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa syukur kami ini yang kami bawakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita menyanyi dari GB 84. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku, ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita doakan persembahan kita. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu dan berkati oleh-Mu, agar supaya persembahan menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela. Ini doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Adik-adik taruna, mari kita belajar dari kisah si penderita kusta, bahwa untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus harus memiliki kerendahan hati, kepatuhan, dan ketaatan. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 284 di jalan hidup yang lebar dan sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku dalam berkat-Mu, memancarkan
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus menyertai kami dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Di sebelah sana. Shalom adik-adik. Kak Marna Tati, Kak Lince, Kak Orpa, mengucapkan selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.